Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Strategi Kemenangan Tertinggi. Jangan masuk ke dalam ring, biarkan Tuhan yang berperang. Banyak orang mencoba melawan musuh dengan kekuatan mereka sendiri. Sangat sulit bergaul dengan musuh selama 2 minggu, lalu menegurnya di minggu ketiga. Itu sulit karena dia tahu semua titik lemahmu. Dia tahu di mana kamu rentan. Dan orang paling berbahaya untuk dilawan adalah yang mengetahui semua kelemahanmu. Jadi kamu tidak mau bertarung jarak dekat dengan iblis yang sudah sering kamu dekati, sandari, atau kompromikan. Karena mereka tahu persis apa yang harus ditawarkan untuk membungkammu. Ada hal-hal yang sudah kamu lalui. Jika hidupmu diputar di layar sekarang, ada beberapa bagian yang ingin kamu tutupi. Kalau aku harus melawan seseorang, aku akan memilih orang yang tidak tahu di mana harus menyerangku. Tapi masalahnya dengan musuh adalah dia tahu persis di mana harus menyerang. Ada sesuatu tentang musuh. Kalau kamu tidak merokok, dia tidak akan menawarkan rokok. Kalau kamu bukan homoseksual, dia tidak akan menawarkan hubungan sesama jenis. Dia tahu bagaimana menyesuaikan godaan dengan sejarah pribadimu. Ini yang disebut strategi. Musuh mempelajari kamu lebih daripada kamu mempelajari Alkitabmu. Kalau kamu mau menang, dan menang setiap kali, cukup jangan masuk ke dalam ring. Saat kamu masuk ke dalam ring dengan musuh, saling balas pukulan, kamu sebenarnya belum siap menghadapi level peperangan yang akan kamu alami. Dia akan menyerang keuanganmu, lalu menghantam pernikahanmu, dan lama-lama kamu mulai jatuh. Rasul Paulus memperingatkan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Efesus 6 ayat 12. Kata pergumulan di sini berarti kontak dekat. Persis hal yang harus kamu hindari. Kamu tidak bisa mengalahkan secara langsung roh yang sudah mengamati setiap langkahmu sejak kecil. Jadi tetaplah di luar ring. Sebaliknya, mulai lepaskan firman Tuhan dari luar. Katakan, pertempuran ini bukan milikku, tetapi milik Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 15. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4:19. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Katakan, iblis, darah Yesus melawanmu. Wahyu 12 ayat 11. Dan kalau kamu tidak tahu banyak ayat, katakan saja, iblis, aku dengar kamu mengetuk, tapi kamu tidak bisa masuk. Itu bukan kebodohan, itu iman yang berbicara dari hati yang tunduk. Lebih baik berkata sederhana, enyalah iblis, Matius 16:23, daripada strategi rumit yang tidak kamu doakan. Kitab Yudas memberi kita pewahyuan yang dalam. Ketika Mikael, penghulu malaikat, membawa tubuh Musa, iblis datang untuk merebutnya. Pahami ini, Mikael bukan sekedar malaikat ya. Ia penghulu malaikat, pemimpin pasukan yang memimpin malaikat-malaikat lain. Malaikat begitu kuat sehingga satu malaikat saja dapat menggulingkan batu dari kubur Yesus. Batu yang tidak bisa digeser manusia. Malaikat begitu kuat sehingga dalam kisah Laut Merah, kuasa Tuhan membuat air terbelah seperti tembok. Malaikat adalah sistem pertahanan surga. Namun ketika musuh datang melawan Mikael, ia tidak bertarung secara langsung. Ia tidak berdebat, tidak saling pukul. Ia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 1 ayat 9. Inilah hikmat terdalam dalam peperangan rohani. Bahkan seorang penghulu malaikat pun tidak melawan musuh dengan otoritasnya sendiri. Apalagi kita. Saat kamu coba menyamai kekuatan musuh, kamu sudah kalah. Karena dia sudah melatih strateginya terhadap manusia selama ribuan tahun. Satu-satunya kemenangan yang pasti adalah menolak masuk ke dalam ring. Biarkan Tuhan menjadi pembelamu. Seperti yang Musa katakan kepada Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tambahan pewahyuan. Musuh tidak takut pada kemarahanmu. Dia takut pada hatimu yang diam di hadapan Tuhan. Dia tidak gentar pada teriakanmu. Dia gentar pada nama Yesus. Filipi 2 ayat 10. Dia tidak bisa membaca pikiranmu, tapi dia mempelajari kebiasaanmu. Jadi ubahlah kebiasaan itu. Daripada bereaksi, mulailah menyatakan firman. Daripada bergumul, mulailah menyembah. Saat kamu memuji, atmosfer berubah. Saat kamu berdoa dalam roh, kamu melampaui kelemahanmu dan membiarkan Roh Kudus berdoa melalui kamu. Roma 8 ayat 26. Dan ingat, darah Yesus bukan sekadar simbol. Itu adalah kemenangan legalmu. Wahyu 12 ayat 11 berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya, setiap kali kamu menyatakan apa yang Tuhan telah lakukan, kamu tidak sedang berperang. Kamu sedang menyaksikan pekerjaan yang sudah selesai. Musuh tidak bisa membantah pekerjaan yang sudah selesai. Dia tidak bisa mengalahkan kebangkitan. Haleluya. Jadi persenjatai dirimu dengan pemahaman ini. Kamu tidak masuk ke dalam ring. Kamu berlutut. Kamu hidup dalam firman. Kamu berlindung di bawah darah. Biarkan Tuhan menjadi perisaimu dan upahmu yang sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Maka kamu akan menang. Bukan kadang-kadang. Bukan sebagian besar waktu. Tetapi setiap saat. Karena ini bukan pertarunganmu. Ini milik Tuhan. Dan Dia tidak pernah kalah. Haleluya. Have a great Thursday, friends. Ya, hari ini lumayan padat. Ya, God bless you. I'll see you again tomorrow morning. Bye bye.